Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang di pastori dan juga yang di rumah-rumah. Malam hari ini kita kembali dalam acara doa setiap Kamis, Jumat kita buat doa ya. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 dan 2. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Begini bunyi ayat-ayat ini. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, ayat yang indah bagi kita masih berhubungan dengan virus corona yang menakutkan dunia, menggemparkan dunia, dan seluruh dunia mengalami ketakutan, problema, masalah, dan semua membutuhkan perlindungan. Ya, hari-hari ini perlindungan yang kita lihat hanya dari Tuhanlah sebenarnya. Usaha-usaha manusia, tentu memang manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk menemukan obat-obat, tetapi banyak hal yang sebenarnya direncanakan Tuhan melalui virus ini pun. Nah, keadaan terjepit, keadaan susah, keadaan yang berat ya dihadapi oleh dunia pada hari-hari ini ya, membuat kita juga dalam keadaan yang sama, tentu membutuhkan pertolongan, membutuhkan perlindungan, membutuhkan kekuatan, dan sumber yang satu-satunya adalah dari Tuhan. Nah, di dunia hari-hari ini banyak sekali yang gelisah, terlebih Italia, ya, Eropa, termasuk beberapa negara, bahkan Amerika yang dulu begitu ya sombong, begitu merasa diri adidaya dan sebagainya, sekarang mau tidak mau harus merendah dan bahkan minta tolong kepada Cina ya. Nah, saya ingin membawa kita malam hari ini pada satu contoh jalan keluar untuk mengatasi kesulitan, untuk mengalami kesesakan, mengalami masalah yang berat ya. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sebagai ayat yang kita lihat bagaimana orang yang dalam kesulitan mengambil langkah-langkah. Dalam ayat 6 terlebih dahulu, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar perempuan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Sampai di sini saja kita baca ayat-ayat ini, saudara. Kita tahu peristiwa ini pada waktu, sebenarnya peristiwanya pada waktu Daud masih dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya. Ya, Saul iri hati karena ada nyanyian Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa.
ada iri hati, ada rasa takut, ada dendam dan sebagainya menguasai Saul mertuanya. Sampai-sampai Daud ini lari terus dan bahkan tinggal di tempat orang Filistin yang sebenarnya menjadi musuh mereka. Untungnya Raja Ahis menempatkan dia di satu tempat di daerah Filistin sendiri, ya, itu bukan daerah kekuasaan Yehuda tetapi daerah Filistin di Ziklag. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat waktu mereka Filistin berperang dengan Yehuda, Daud ingin ikut membantu Raja Ahis, tapi Ahis bilang teman-teman raja-raja Filistin lain menolak sebab takut nanti Daud menyerang dari belakang. Ringkasnya, saudara, waktu Daud bersama dengan 600 tentaranya, ya, ini orang-orang yang ikut dengan dia sebenarnya bukan orang-orang baik, orang-orang dursila, orang-orang yang punya utang, tapi itulah asal mula Tuhan pakai menjadi anak buah Daud. Nah, waktu mereka pulang, Ziklag tempat mereka tinggal itu sudah diserbu oleh orang Amalek, ya, dan semua keluarga mereka dibawa lari, kota Ziklag dibakar habis. Dan waktu mereka sampai di kota itu, bagaimana keadaan, melihat keadaan yang begitu susah, ya, anak-anak istri mereka dibawa lari oleh musuh dan kota sudah, tempat tinggal mereka sudah terbakar. Kita lihat langkah yang diambil oleh Daud pada waktu dia mengalami kesesakan. Kesesakan yang dia alami bukan cuma karena bukan istri dan keluarganya dibawa lari oleh musuh, bukan cuma karena tempat mereka sudah dibakar habis, tetapi rakyat yang menjadi anak buah Daud sendiri mau melempari dia dengan batu, ya. Jadi terjepit, keadaan terjepit inilah yang membuat Daud mengambil langkah-langkah inilah yang kita ingin pelajari pada malam hari ini. Dia terjepit dari dua pihak, dia mengalami tekanan dari rakyat yang pedih hati mereka, dan kemudian kita lihat musuh sudah merampas semua yang ada. Langkah yang pertama yang diambil oleh Daud, saudara lihat kita tadi di dalam ayatnya yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu pertama. Langkah yang paling penting buat kita juga, Bapak Ibu Saudara, adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini juga tentu menjadi salah satu alasan mengapa Tuhan kirim virus COVID-19, ya. Virus ini, saudara, tentu Tuhan punya maksud. Tuhan izinkan virus ini melanda dunia supaya pertama orang-orang percaya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Banyak kali orang-orang Kristen, ya, datang ke gereja, ya, beribadah, berbakti. Kadang-kadang kita kelihatan setia, tetapi imannya sebenarnya tidak pura. Nah, saudara, langkah pertama ini adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Langkah kedua, kita lihat Daud bilang kepada Imam Abiatar, ya, bawa efod itu kepadaku, ya. Dia minta supaya efod dibawa, dan efod itu ada berisi Urim dan Tumim. Zaman pada waktu itu imam akan menjadi tempat bertanya sebab ada Urim dan Tumim di mana Tuhan berbicara melalui Urim dan Tumim. Saudara, kita lihat waktu Daud tanya, Tuhan bilang, bagaimana Tuhan? Apakah kami serbu musuh itu? Apakah kami kejar? Tuhan bilang, kejar, dan kamu akan
merampas kembali, mengambil kembali rampasan yang sudah dikuasai oleh musuh. Ya, gerombolan-gerombolan itu akan kamu susul, Tuhan bilang, ya, kejar. Saudara, Bapak Ibu yang di rumah, perlu satu hal yang kita perlu pahami adalah kita perlu mempunyai hubungan dengan Tuhan yang baik. Ada Urim dan Tumim yang menjawab. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bertanya, kita berdoa, kadang-kadang doa kita tidak dijawab. Waktu Saul berdoa, saudara, ya, waktu itu Samuel sudah mati. Tuhan tidak lagi berbicara kepada dia melalui mimpi. Tuhan tidak lagi berbicara dia melalui nabi. Tuhan tidak lagi berbicara kepada dia melalui Urim dan Tumim. Apalagi imam-imam sudah dibunuh sama dia. Ya. Jadi Tuhan nggak lagi berbicara kepada dia. Dia berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab. Akhirnya apa? Dia lari kepada dukun. Banyak kali juga orang-orang percaya pun masih lari ke dukun, masih lari ke Gunung Kawi, masih lari ke tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka ke sana. Tetapi saudara, kita lihat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan kemudian dia berdoa dan Tuhan bilang serbu. Ringkas cerita, akhirnya dia kejar. Bukan saja mereka dapatkan kembali apa yang sudah dijarah oleh musuh, tetapi malah musuh yang sudah merampas beberapa daerah, baik daerah Filistin, daerah Yehuda, daerah orang-orang yang sudah diserbu oleh mereka, di Negev juga akhirnya menjadi rampasan, baik lembu, sapi, kambing, domba, harta kekayaan yang mereka jarah itu menjadi jarahan daripada Daud. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, bahwa tadinya masalah Tuhan jadikan berkat. Ada 3 hal yang kita bisa simpulkan. Pertama, kalau ada masalah dalam hidup kita, kita terjepit, kita dalam kesesatan, kita dalam kesulitan, pertama-tama kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan, iman kita diperteguh dengan berdoa, baca firman Tuhan di rumah-rumah, buat kumpulan keluarga di mana tadinya bapak belum pernah jadi imam, sekarang jadi imam di rumah-rumah, bimbing anak-anak, keluarga, istri, bahkan mungkin juga ibu-ibu bisa menjadi imam, begitu ya. Jadi yang kedua, pada saat kita mengalami problema, masalah, kesulitan, keadaan terjepit, mungkin masalah ekonomi, masalah keadaan ini akan melanda dunia, melanda bukan cuma orang-orang di luar Tuhan, tapi semua akan kena, apalagi dampak ekonomi, ya. Kalau kita mengalami itu, datang pada Tuhan, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan seperti Saul, ya, tapi seperti Daud. Ada Urim dan Tumim masih berbicara hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi kita lihat kalau pemimpin berbicara, kita turuti. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah, itu juga suara Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin negara ini. Bahkan itu menjadi sarana Tuhan berbicara kepada kita. Nah, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai kuasa yang tidak terbatas ada pada Tuhan, itu sebabnya kita berlindung kepada Tuhan. Yang ketiga, masalah itu Tuhan robah menjadi berkat apabila kita taat melakukan firman Tuhan, apabila kita berseru kepada Tuhan, apabila kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau belakangan ini mungkin iman kita kurang kuat, kalau belakangan mungkin kita kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mari melalui kesempatan ini kita belajar dari kehidupan Daud. Saat terjepit, dia berseru kepada Tuhan. Tadinya itu masalah yang berat, terjepit, keadaan yang susah, sulit, tetapi justru menjadi berkat. Daud menjadi penuh dengan kelimpahan, dan itu juga yang dia kirim kepada orang-orang Yehuda, memperbesar simpati dari orang-orang Yehuda kepada Daud. Jadi itu firman Allah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita tidak perlu takut virus corona.
Kita tidak perlu takut keadaan-keadaan dunia ini, tapi kita harus persiapkan diri. Harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Harus bijaksana, jaga jarak. Stay at home, firman Tuhan katakan. Pemerintah katakan, kita bangun hubungan dengan Tuhan di rumah kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa tentu buat bangsa dan negara kita, sebab itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.